adanya kejadian penganiayaan. Korbannya itu ibu-ibu, pelaku merupakan segerombolan menggunakan senjata tajam. Berhenti. Udah. Kelompok kalian kan? Hah? Kota Medan, Sumatera Utara. Darurat geng motor. Aksi kejahatan jalanan yang dilakukan sekelompok anak muda bermotor ini semakin merajalela. Baru-baru ini saja misalnya, sekelompok geng motor anarkis menganiaya emak-emak di kawasan Jalan Pabrik Tenun, Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam rekaman CCTV, nampak geng motor melempari korban menggunakan batu hingga terjatuh di bagian jalan. Geng motor ini juga menyabetkan kelewang sehingga korban mengalami luka di bagian wajah dan terancam mengalami kebutaan. Korban keluar rumah dengan niat akan membeli pulsa, handphone. Kemudian begitu korban keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor, bertemulah dengan sekelompok remaja yang mengendaраkan sepeda motor. Kemudian seketika remaja tersebut melakukan pelemparan terhadap korban. Kemudian korban sempat kena lemparan batu dari kelompok remaja tersebut. Kemudian tidak lama kemudian korban merasakan seperti dipukul di bagian kepala. Korban menderita luka di bagian wajah, tepatnya di wajah sebelah kanan, di areal mata. Korban terluka akibat benda tajam yang digunakan pelaku itu sebilah parang, ya, jadi kena di wajah korban. Selamat malam. Rekan-rekan, saya kumpulkan semuanya karena ada informasi adanya kejadian penganiayaan di mana korbannya itu ibu-ibu. Dugaan di sana bahwa pelaku merupakan segerombolan yang kita belum tahu berapa umurnya, berapa jumlahnya, di mana gerombolan tersebut menyerang ibu-ibu itu yang kita duga menggunakan senjata tajam. Pagi ini sampai seterusnya kita berupaya semaksimal mungkin untuk bisa mengungkap dan menangkap pelaku yang kita duga sebagai pelaku kejahatan. Rekan-rekan, jelas? Jelas. Pengejaran komplotan geng motor anarkis ini dipimpin oleh Ibtu Zuhatta Mahadi, Kanit Resmob Polres Tabes Medan. Ibtu Zuhatta langsung membentuk tim dan menggelar patroli. Dari mana kalian? Dari Marelan. Hah? Marelan. Kami dari Polres. Kenapa belum balik? Di pinggir jalan, tim Satreskrim Polres Tabes Medan mendapati sejumlah anak muda bermotor sedang nongkrong di pinggir jalan. Lihat identitasnya, ada pegang identitas. Kalian bagasinya dicek. Coba keluarin bajunya satu-satu, Dek. Geng motor ini kemudian dibubarkan paksa. Coba cek barang-barang kalian. Ada semua kan? Ah, ada kok, ada. Balik. Balik ke rumah ya. Saat melintasi Jalan Sekip Kota Medan, Sumatera Utara, tim Resmob mencurigai dua pemuda. Nah, coba jalan terus. Nah, itu ada dua orang itu mencurigakan itu apa tuh? Coba. Saat didekati, kedua pemuda tersebut langsung kabur. Polisi kemudian mengejar. Berhenti. Udah.
Udah. Udah. Jam gerak. Oke, bawa ke sepeda motor ya, bawa ke sepeda motornya. Coba bawa ke sepeda motornya. Kenapa kalian lari? Amankan sepeda motor tolong. Sebagian. Dudukan. Udah. Dudukan. Apa yang kalian buang tadi? Duduk. Hah? Apa yang kalian buang tadi? Tolong sepeda motornya itu, jangan di tengah jalan. Tolong. Kamu nelpon siapa? Nggak ada, Pak. Ngapain kalian? Udah jam kecil, jam 4, ngapain kalian Hah? Tadi apa yang kalian buang tadi? Nggak ada, Pak. Hah? Duduk aja kan, Pak. Coba cek, tolong cek sekitar. Apa yang tadi? Coba kamu. Tadi kamu yang buang itu, apa itu? Sini. Tunggu. Itu apa itu? Hah? Tahu, Pak. Hah? Kamu sini. Kamu sini. Tahu, Pak. Hah? Ini siapa nih? Polisi juga menemukan sebilah parang yang disembunyikan di saluran pembuangan air. Hah? Punya siapa? Punya kamu ya? Enggak, Pak. Punya siapa juga? Ini dia, Pak. Siapa nih? Punya kamu ya? Kok kau? Hah? Punya kamu? Iya, Pak. Coba bawa sini. Taruh sini, letak sini. Letak. Hah? Buat apa ini? Nggak ada, Pak. Hah? Jaga aja, Pak. Hah? Jaga-jaga? Iya, Pak. Ngapain kalian udah jam 4 di sini berdua? Nggak ada, Pak. Nunggu kawan, Pak. Hah? Dari skip, Pak. Dari skip? Pak. Mau kemana? Nggak ada, Pak. Ngumpul, Pak. Biasa, Pak. Geng motor kalian? Nggak, Pak. Hah? Berapa orang teman kalian dari sana? Kurang lebih 10 orang, Pak. 10 orang? Pak. 10 kereta, Pak. 10 kereta? Iya, Pak. Ya udah, coba kita amankan dulu. Bawa dulu Polres. Pengen. Dua pemuda ini bernama John Frit Tua Pandapotan dan Reza Jogi Dennis. Keduanya mengakui ikut terlibat dalam penyerangan geng motor yang mengakibatkan seorang emak-emak terluka. Ayo. Kunci motor sana, kunci motor kalian mana? Situ, Pak. Di motor? Naik kau, naik. Kamu persen? Enggak. Dan. Ini Dan. Adanya kejadian penganiayaan, korbannya itu ibu-ibu, pelaku merupakan segerombolan menggunakan senjata tajam. Berhenti. Udah. Kelompok kalian kan? Hah? Udah. Jam gerak. Oke, bawa ke sepeda motornya. Dua anggota komplotan geng motor anarkis yang membacok Ibu Masnah sudah ditangkap. Polisi masih memburu pelaku lainnya bernama Franz Danker Sibarani. Ya, rekan-rekan, setelah beberapa jam cukup kurasa waktu kita untuk melakukan pengecekan CCTV. Mas, tadi ada aku minta tolong cek yang dari pabrik, yang dari jalan rel atas. Ada dapat nggak hasilnya? Ada, Dan. Dari apa, Dan? Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Medan mengumpulkan sejumlah rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian. Wah, ini Izin Dan, ini kelompok geng motor Dan, sekitar 15 sepeda motor berboncengan. Jadi mereka dari awal ke Tugu Adipura menuju ini ke ya? Iya Dan, menuju ke skip atau Oke. Yang ini di simpang ya? Ini dekat TKP Dan. Di sini mereka melakukan tindak pidana Dan. Terus ini yang sangat jelas ini. Ini setelah ini ya? Ini setelah kejadian Dan. Ya? Setelah melakukan, mereka mengendap di rumah si yang kita duga pelaku Dan. Pisah Dan. Kita udah bisa identifikasi ya rumah siapa itu ya? Sudah Dan. Oke. Berarti kita mulai bergerak dari sini ya, dari ini diduga rumah pelaku Dan. Oke. Nanti kita coba tanya. Oke.
Pada saat bersamaan, tim Polrestabes Medan mendapatkan informasi jika pelaku yang membacok Ibu Masnah bersembunyi tidak jauh dari lokasi kejadian, yakni di Jalan Ayahanda, Kota Medan, Sumatera Utara. Lokasi persembunyian Frans Danker Sibarani kemudian dikepung. Kamu Frans kan? Dan ini Frans kan? Hah? Kamu Frans kan? Ada CCTV itu kan? Dan. Udah kok berarti kau Frans kan? Saat diringkus, Frans Danker Sibarani mengelak jika ia terlibat penyerangan Ibu Masnah. Kelompok kalian kan? Jangan mereka dulu. Hah? Iya kan? Nah, ini saya lihat lagi nih. Ya. Sebelum dari Jalan Pabrik Tenun, saya dari skip atas ini. Betul? Ya kan? Namun setelah polisi memperlihatkan rekaman CCTV, Frans Danker Sibarani akhirnya mengakui perbuatan kejinya. Tahu kan yang mukuli pakai barang? Iya, Pak. Hah? Iya, Pak. Di mana barangnya? Di meja, Pak. Meja mana? Kamar, Pak. Kamarmu? Iya, Pak. Ayo coba cek. Polisi kemudian melakukan penggeledahan di kediaman Frans Danker Sibarani. Di balik taplak meja, ditemukan sebilah kelewang yang digunakan untuk membacok Ibu Masnah. Ini? Iya, Pak. Hah? Iya, Pak. Betul ini? Iya, Pak. Pegang. Ini buat. Frans Danker Sibarani kemudian dibawa ke Mapolrestabes Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi motif dari pelaku melakukan tindakan tersebut, pelaku mengira korban ini adalah kelompok yang mencoba untuk menyerang kelompoknya pelaku. Karena waktu itu kondisi gelap, pelaku pun tidak bisa melihat dengan jelas siapa yang dipukul oleh para pelaku. Ketiga anggota geng motor anarkis kemudian dipertemukan. Di hadapan barang bukti, ketiganya mengakui perbuatan jahatnya. Ini kamu menggunakan membacok ibu itu? Iya, Pak. Berapa kali dibacok? Kali, Pak. Berapa? Kali, Pak. Benar punyamu nih kan? Iya, Pak. Gimana kau buat parang seperti ini? Itu benar kawan Pak yang dititipkan sama saya Pak. Punya kawanmu, titipkan punyamu. Iya Pak. Oh. Ada kamu bawa? Kalau kamu kemana-mana? Enggak Pak. Enggak Pak. Ini disita Pak, disita semua dari mulu. Ya, ditemukan ini semua darimu ya. Jelas? Kami itu salah sasaran Bang, karena pas gerombolan itu di belakang itu ternyata ada ibu dan bapak-bapak. Adanya kejadian penganiayaan, korbannya itu ibu-ibu, pelaku merupakan segerombolan menggunakan senjata tajam. Berhenti.
Udah. Udah. Kelompok kalian kan? Hah? Kelompok geng motor yang kerap meresahkan masyarakat ini bernama Street Devil. Mereka kerap beraksi di seputaran Jalan Amir Hamzah, Jalan Gatot Subroto, serta Jalan Kapten Muslim, Medan, Sumatera Utara. Aksi kekerasannya terhadap emak-emak akhirnya menggiring mereka ke bilik penjara. Saat diwawancarai tim Buru Sergap TV One, Franz Dagner Sibarani yang merupakan ketua geng motor Street Devil mengaku baru pertama kali melukai korban dengan cara sadis. Kami itu salah sasaran Bang, karena di pas gerombolan itu di belakang itu ternyata ada ibu-ibu dan bapak-bapak. Udah diserang, dilukain korban, terus lari kemana? Kami pergi Bang. Pergi? Bubar gitu apa gimana? Jalan ke depan, ke simpang, terus pecah bubar masing-masing pulang. Udah melakukan ini ada nggak merasa nyesal atau apa gitu? Ada Bang. Nyesal? Iya Bang. Apa ada yang mau disampaikan nggak ke korban atau mau minta maaf apa? Dari saya sendiri, saya kepada pihak korban, saya menyesal dan saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan inilah pasal yang akan menjerat para pelaku geng motor anarkis. Dari kejadian tersebut kami juga sudah menetapkan 5 tersangka lainnya dan saat ini masih dalam pengejaran kami. Terhadap pelaku kami kenakan pasal 170 KUH pidana yang sanksi pidananya di atas 5 tahun. Polrestabes Medan secara keseluruhan atas perintah dari Bapak Kapolrestabes Medan untuk melakukan kegiatan pencegahan kejahatan jalanan, diantaranya tindak pidana yang melibatkan kelompok remaja bersepeda motor dengan cara kami melakukan kegiatan patroli, kemudian juga kami melakukan kegiatan juga sosialisasi ke sekolah-sekolah yang harapannya itu kami juga mendapat bantuan dari para guru dan orang tua supaya anak-anaknya tidak turut terlibat di kelompok-kelompok remaja bermotor yang meresahkan masyarakat. Mau jemput ibu, ya kami doakan cepat sembuh, ya. Beginilah kondisi Ibu Masnah saat Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Tuku Fatir Mustafa, menyambangi kediamannya. Sudah di penjara mereka sekarang, Bu. Kami doakan semoga ibu segera sembuh ya, Bu ya. Bu ya. Wanita berusia 50 tahun ini tampak tergolek tak berdaya di sebuah rumah yang sangat sederhana. Kedatangan Kasat Reskrim Polrestabes Medan untuk menyampaikan informasi jika para pelaku sudah ditangkap dan proses hukum akan terus berlanjut. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Hal ini dilakukan sebagai empati atas apa yang dialami oleh korban. Sementara itu, adik korban, Niar, menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Polda Sumatera Utara dan Polrestabes Medan yang telah berhasil menangkap pelaku penyerangan kakak kandungnya dengan cepat. Saya dari pihak keluarga kami, keluarga dari Masna, saya berharap terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada pihak dari Bapak Kasat Polresta dan semua kepada anggota-anggotanya, karyawannya semuanya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kami tidak bisa membalasnya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalas kebaikan bapak-bapak semuanya, ya Allah. Amin ya Allah. Harapan saya untuk kakak saya, doakan aja lah kakak saya ini sehat, cepat sembuh, tarik penyakitnya, matanya itu biar cepat hilang, cepat sembuh, pulih matanya. Dan yang orang-orang yang membela dia, kalau bisa pun buat juga
buat juga yang lebih apalah gitu, biar sadar orang tuh menengok kakak saya kayak gini, biar mereka sadar perbuatan mereka itu harus mereka bayar dengan begitu juga kalau bisa. Karena kami pun nggak sampai hati, udah sedih kali kami, udah apa kali kami nengok kakak kami ini. Kini, pihak kepolisian masih memburu 5 pelaku lainnya yang masing-masing identitasnya sudah dikantongi polisi. Dudukan. Udah, dudukan. Ini kamu yang buang itu, apa itu? Sini. Tunggu. Kamu sini. Hah? Punya siapa nih? Punya siapa? Hah? Punya siapa? Punya kamu ya? Enggak, Pak. Punya siapa juga? Hah? Kamu perasaan? Dan Ini Prasnan. Hah? Kamu perasaan? Ada CCTV itu, Dan. Dindan.